A few years ago, I began to observe something in my own behavior that made me a bit uncomfortable. And that was that from the moment that I woke up to the morning, to the end of the day, my life was a series of screens. I started the day with the thing that woke me up first thing in the morning, my phone. And so I sat there in bed watching various cooking videos on Instagram and bouncing around between a bunch of different applications. But then it was time to get out of bed and cook breakfast. And so the thing that I focused then on, in addition to the omelet in the pan, was the iPad that was right next to the oven. And then it was time to do some work. And so I went to a different screen, which was attached to another screen itself. All the while, this little devil on my wrist was tapping and beeping and blooping and distracting me as I was trying to get important stuff done. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mengamati sesuatu dalam perilaku saya sendiri yang membuat saya sedikit tidak nyaman. Dan sejak itulah saya terbangun hingga akhir hari, hidup saya adalah serangkaian layar. Saya memulai hari itu dengan hal yang membangunkan saya. Hal pertama di pagi hari, telepon saya dan saya duduk di sana di tempat tidur menonton berbagai video memasak di Instagram dan berkeliling di antara banyak aplikasi yang berbeda. Tapi kemudian tiba saatnya untuk bangun dari tempat tidur dan memasak untuk sarapan. Dan hal yang saya fokuskan pada saat itu, selain telur dadar dalam panci, adalah iPad yang berada tepat di sebelah oven. Dan kemudian tiba saatnya untuk melakukan pekerjaan. Jadi saya pergi ke layar berbeda yang terpasang ke layar lain itu sendiri. Sementara itu, iblis kecil di pergelangan tanganku ini mengetuk dan mengembang dan menggangguku ketika aku mencoba menyelesaikan hal-hal penting. But there was one particular offender out of all of these different devices that I wasted more time on than anything else. That was this dastardly thing, my phone. I could spend hours on this thing every single day. And so I decided to essentially, for all intents and purposes, get rid of the thing for a month. As an experiment, I thought I'm going to live on this thing for just 30 minutes every single day at a maximum. And so this is the amount of time I have for maps. This is the amount of time to call my mother. This is the amount of time that I have for everything that I could possibly want to do, to listen to music, to listen to podcasts. And I observed what happened during this time. Tetapi ada satu pelaku tertentu dari semua perangkat yang berbeda ini yang saya buang-buang waktu lebih banyak daripada yang lainnya. Itu adalah hal pengecut ini, telepon saya. Saya bisa menghabiskan berjam-jam untuk hal ini setiap hari. Jadi saya memutuskan untuk pada dasarnya untuk semua maksud dan tujuan menyingkirkan hal itu selama sebulan. Selama percobaan saya berpikir saya akan hidup dengan hal ini hanya selama 30 menit setiap hari secara maksimal. Dan ini adalah jumlah waktu yang saya miliki untuk peta. Ini jumlah waktu untuk menelepon ibu saya, ini adalah jumlah waktu yang saya miliki untuk semua yang mungkin ingin saya lakukan, untuk mendengarkan musik, untuk mendengarkan podcast, dan saya mengamati apa yang terjadi selama ini. It took about a week to adjust downward into a new, lower level of stimulation. But once I did, I noticed that 3 curious things began to happen. First, my attention span grew. It was like I could focus on things not effortlessly, but with much more ease than I could before this experiment started. In addition to this, though, as I was going about the world, and especially when my mind wandered a bit, I had more ideas that my mind arrived at. And on top of this, I had more plans and thoughts about the future. Getting rid of one simple device led to these 3 effects. Why? Diperlukan waktu sekitar 1 minggu untuk menyesuaikan diri ke tingkat stimulasi baru yang lebih rendah. Tetapi begitu saya melakukannya, saya perhatikan bahwa 3 hal aneh mulai terjadi. Pertama, rentang perhatian saya tumbuh. Secara saya bisa fokus pada hal-hal tidak dengan mudah. Tetapi dengan lebih mudah daripada yang saya bisa sebelum percobaan ini dimulai,
Selain itu, meskipun seperti yang saya lakukan tentang dunia dan terutama ketika pikiran saya mengembara sedikit, saya memiliki lebih banyak ide yang muncul di pikiran saya. Dan di atas ini, saya memiliki lebih banyak rencana dan pemikiran tentang masa depan. Menyingkirkan satu perangkat sederhana menyebabkan 3 efek ini. Mengapa? Noticing this a few years back led me on this long journey to get to the bottom of what it takes to focus in a world of distraction. I pored over hundreds of research papers from front to back. My office, I don't know if you've ever watched one of those crime shows where somebody's solving a murder, and so they have this big Bristol board and there's string attached to papers, attached to memos, attached to newspaper clippings. This is like what the state of my office was. I flew out to meet experts around the world who study focus. I conducted more experiments on myself until the point I had 25,000 words of research notes about why this is the case. How does technology influence our attention and our ability to focus? Memperhatikan hal ini beberapa tahun yang lalu menuntut saya pada perjalanan panjang ini untuk sampai ke dasar dari apa yang diperlakukan untuk fokus dalam dunia pengalih perhatian. Saya meneliti ratusan makalah penelitian dari depan ke belakang di kantor saya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menonton salah satu acara kejahatan di mana seseorang menyelesaikan pembunuhan. Dan mereka memiliki papan Bristol yang besar ini. Dan ada tali yang melekat pada kertas, yang melekat pada memo, yang melekat pada clipping koran. Ini seperti keadaan kantor saya sebelumnya. Saya terbang untuk menemui para pakar di seluruh dunia yang mempelajari fokus. Saya melakukan lebih banyak eksperimen pada diri saya sendiri sampai titik 25.000 kata. Catatan penelitian tentang mengapa hal ini terjadi. Bagaimana teknologi mempengaruhi perhatian kita dan kemampuan kita untuk fokus. I want to start with the attention spans that we have. This is how we pay attention to the world around us and how much control we have over our focus. The research around this particular area is fascinating. It turns out that when we do work in front of a computer, especially when our phone is nearby, we focus on one thing for just 40 seconds before we switch to doing something else. And when we have things like Slack open as we're doing some work, this lowers to 35 seconds. Saya ingin memulai dengan rentang perhatian yang kita miliki. Inilah cara kita memperhatikan dunia di sekitar kita dan seberapa besar kendali yang kita miliki atas fokus kita. Penelitian di sekitar bidang khusus ini sangat menarik. Ternyata ketika kita bekerja di depan komputer, terutama ketika ponsel kita berada di dekat kita fokus pada satu hal hanya 40 detik sebelum kita beralih untuk melakukan sesuatu yang lain. Dan ketika kita memiliki hal-hal seperti kendur terbuka, seperti kita melakukan beberapa pekerjaan, ini turun menjadi 35 detik. But the reason that this is the case is not what we might think after looking at the research. We think the problem is that our brains are distracted. But after looking at the research, this is what I've come to know as a symptom for the deeper problem, which runs much more deeply. It's the root cause of this distraction. It's not that we're distracted, it's that our brains are overstimulated. It's that we crave distraction in the first place. Our brains love these tiny little nuggets of information and social media and email and these things that we do over the course of the day. There's even a mechanism in our mind called the novelty bias, by which our mind rewards us with a hit of dopamine, one of those wonderful pleasure chemicals, the same one that we get when we eat and order a whole medium pizza from Domino's, the same one that we get when we make love. We get that same stimulation when we check Facebook. We get this dopamine coursing through our mind, and so we not only crave distraction, but our mind rewards us for seeking out and finding distraction in the first place. Tetapi, alasan bahwa ini adalah masalahnya bukan apa yang mungkin kita pikirkan. Setelah melihat penelitian,
Kami pikir masalahnya adalah otak kita terganggu. Tapi, setelah melihat penelitian, inilah yang saya ketahui sebagai gejala untuk masalah yang lebih dalam. Yang berjalan jauh lebih dalam itu adalah akar penyebab gangguan ini. Bukan berarti kita terganggu, itu karena otak kita terlalu dilemahkan. Karena itulah kami sangat menginginkan gangguan. Otak kita menyukai kumpulan kecil informasi dan media sosial, serta email ini dan hal-hal lain yang kita lakukan sepanjang hari. Bahkan ada mekanisme dalam pikiran yang kita disebut bias baru, yang olehnya pikiran kita menghadiahi kita dengan dopamin. Salah satu bahan kimia kesenangan yang luar biasa yang sama dengan yang kita dapatkan ketika kita makan dan memesan pizza medium dari Domino. Yang mana sama yang kita dapatkan saat bercinta. Kami mendapatkan stimulasi yang sama ketika kami memeriksa Facebook. Kita mendapatkan dopamin ini mengalir melalui pikiran kita. Jadi, kita tidak hanya menginginkan gangguan, tetapi pikiran kita menghargai kita untuk mencari dan menemukan gangguan pada awalnya. So this is the state of our minds today. We're at this hyper-stimulated state where we bounce around between these bunch of different objects of attention that are very, very stimulating for our mind. And so I thought, okay, if the phone had this impact on my attention span, what if I lowered how stimulated I was even more still? And so, this feeling that we experience when we go from being in a state of high stimulation into a state of low stimulation, it has a name. That name is called boredom. This restlessness that we feel when we have this super busy week and then we're lying on the couch on a Sunday afternoon thinking, all right, what am I doing now? So I put out a call to the readers of my website and I asked them, what is the most boring thing that you can think of doing? I'm going to make myself bored for an hour a day for a month. And so I did some stuff that I still am upset about from my readers to this day. Day 1, I read the iTunes terms and conditions for 1 hour. It's actually shorter and more readable than you might think. Day 4, I waited on hold with Air Canada's baggage claims department. It's very easy. Jadi, inilah keadaan pikiran kita saat ini. Kami berada pada keadaan hiperstimulasi ini, di mana kami terpental antara banyak objek perhatian berbeda yang sangat-sangat merangsang untuk pikiran kita. Bagaimana jika saya menurunkan tingkat stimulasi saya bahkan lebih? Jadi Anda tahu, perasaan yang kita alami ini ketika kita beralih dari berada dalam kondisi stimulasi tinggi menjadi stimulasi rendah, itu memiliki nama. Nama itu disebut kebosanan. Anda tahu, kegelisahan yang kita rasakan ketika kita memiliki minggu yang sangat sibuk, dan ini kemudian kita berbaring di sofa pada hari Minggu sore, berpikir, baiklah, apa yang saya lakukan sekarang? Jadi saya menelepon pembaca situs web saya dan saya bertanya kepada mereka, apa hal yang paling membosankan yang bisa Anda pikirkan? Saya akan membuat diri saya bosan selama 1 jam sehari selama 1 bulan. Jadi saya melakukan beberapa hal yang masih membuat saya kesal dari para pembaca. Hingga hari ini, hari pertama, saya membaca syarat dan ketentuan iTunes selama 1 jam. Ini sebenarnya lebih pendek dan lebih mudah dibaca daripada yang Anda kira. Hari keempat, saya menunggu dengan Departemen Klaim Bagasi Air Canada. Sangat mudah. Ini trik. This is the trick. If you want to make yourself bored, don't call the reservations department. Call the baggage claim people, because you're going to wait for hours if you ever get through it all. Day 19, I counted all the zeros that I could in the first 10,000 digits of pi. Day 24, I watched the clock. Tick, tick, for 1 hour. And 27 other activities this month. Jeez. I still think back. But curiously, I noticed the exact same effects as I did during the smartphone experiment. It took about a week for my mind to adjust downward into a newer, lower level of stimulation. And this maps curiously on top of research that shows that it takes our mind about 8 days to
fully calm down and rest, like when we're on vacation as an example. Our vacations need to be longer than they are today. But I also noticed that my attention span expanded. I was able to focus even more effortlessly because I wasn't surrounded by fewer distractions, but my mind was so much less stimulated that it did not seek the distraction in the first place. But the fun part were these ideas and plans that struck me that didn't before. And the reason that this is the case is because my mind had a chance to wander more often. There's a great quote that I love that you might be familiar with from J.R.R. Tolkien, where he says that not all those who wander are lost. And the exact same thing is true, it turns out, with regard to our focus, with regard to our attention. If you think back to when your best, most brilliant ideas strike you, you're rarely focused on something. Maybe this morning you were taking a shower, or maybe some morning in the past, and then your mind had a chance to connect several of the constellations of ideas that were swirling around in your mind to create an idea that would never have materialized otherwise if you were focused on something else, on your phone, for example. This is a mode, especially when we do this deliberately, when we deliberately let our mind wander. I call this mode scatter focus. And the research shows that it lets our mind come up with ideas. It lets our mind plan because of where our mind wanders to. Jika Anda ingin membuat diri Anda bosan, jangan hubungi departemen pemesanan. Hubungi orang-orang yang mengklaim bagasi karena Anda akan menunggu berjam-jam jika Anda berhasil sama sekali. Hari ke-19, saya menghitung semua nol yang bisa dalam 10 digit pertama. Hari 24, saya menyaksikan jam tik-tik selama 1 jam. Dan hari ke-27, kegiatan lainnya bulan ini. Astaga, saya masih berpikir kembali. Tapi anehnya, saya memperhatikan efek yang sama persis seperti yang saya lakukan selama percobaan smartphone. Butuh waktu sekitar 1 minggu bagi pikiran saya untuk menyesuaikan diri ke tingkat yang lebih baru. Stimulasi yang lebih rendah, dan ini memetakan. Anehnya, di atas penelitian yang menunjukkan bahwa dibutuhkan pikiran kita sekitar 8 hari untuk sepenuhnya tenang dan beristirahat. Seperti ketika kita sedang berlibur, sebagai contoh. Liburan kami harus lebih lama daripada hari ini. Tetapi saya juga memperhatikan bahwa rentang perhatian saya bertambah. Saya dapat fokus, bahkan lebih mudah karena saya tidak dikelilingi oleh sedikit gangguan. Tetapi pikiran saya jauh lebih terstimulasi sehingga tidak mencari gangguan di tempat pertama. Tetapi bagian yang menyenangkan adalah ide-ide dan rencana-rencana ini yang menurut saya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan alasan mengapa hal ini terjadi adalah pikiran saya mempunyai kesempatan untuk lebih sering berkeliaran. Ada kutipan hebat yang saya sukai yang mungkin Anda kenal dari J.R.R. Tolkien, di mana ia mengatakan bahwa tidak semua yang berkeliaran tersesat. Dan hal yang sama persis benar, ternyata berkenaan dengan fokus kami, dengan memperhatikan perhatian kita. Jika Anda memikirkan kembali saat ide terbaik dan cemerlang Anda menyerang Anda jarang fokus pada sesuatu. Mungkin pagi ini Anda sedang mandi, atau mungkin beberapa pagi di masa lalu, dan kemudian pikiran Anda memiliki kesempatan untuk menghubungkan beberapa rasi bintang, ide yang berputar-putar di pikiran Anda untuk membuat, dan ide yang tidak akan pernah terwujud jika Anda fokus pada sesuatu ini dengan sengaja, ketika kita dengan sengaja membiarkan pikiran kita mengembara. Saya menyebut mode ini fokus pencar, dan penelitian menunjukkan bahwa hal itu membuat pikiran kita muncul dengan ide-ide itu, membiarkan pikiran kita merencanakan karena di mana pikiran kita mengembara. This is fascinating. It turns out that when we just let our attention rest, it goes to 3 main places. We think about the past, we think about the present, and we think about the future. But we think about the past less than we might think. Only about 12% of the time. And often the time we're recalling ideas in these thought-wandering episodes. But the present, which is a much more
productive place to wander. We wander to think about the present 28% of the time. And so this is, it's something as simple as you're typing up an email and you can't find a way to phrase something because it's very delicate, maybe it's political. You go and walk to another room, you go to another room of the house, of the office, and the solution hits you because your mind had a chance to approach it and prod at that problem from different directions. But here's the thing. Our minds wander to think about the future more than the past and the present combined. Whenever our mind is wandering, we think about the future 48% of the time. This is why when we're taking a shower, we plan out our entire day, even though it hasn't started yet. Right? This is called our mind's prospective bias, and it occurs when our mind wanders. Ini sangat menarik. Ternyata ketika kita membiarkan perhatian kita beristirahat, ia pergi ke 3 tempat utama. Kita memikirkan masa lalu, dan memikirkan masa kini, dan kita memikirkan masa depan. Tetapi kita berpikir tentang masa lalu lebih sedikit dari apa yang kita kira. Hanya sekitar 12% dari waktu. Dan sering kali kita mengingat ide-ide dalam episode yang mengembara pemikiran ini. Tetapi saat ini, yang merupakan tempat yang jauh lebih produktif untuk berkeliaran, kami berkeliaran untuk memikirkan saat ini 28% dari waktu. Dan ini, Anda tahu, sesuatu yang sederhana seperti Anda mengetikkan email dari Anda tidak dapat menemukan frase sesuatu karena itu sangat halus. Mungkin politis, Anda pergi dan berjalan ke ruangan lain dari rumah, kantor, dan solusinya menghantam Anda karena pikiran Anda ingin mendekatinya dan mendorong masalah itu dari arah yang berbeda. Tapi inilah masalahnya, pikiran kita berkeliaran untuk memikirkan masa depan lebih dari masa lalu dan masa kini digabungkan. Kapanpun pikiran kita berkelana, kita memikirkan masa depan 48% dari waktu. Ini adalah cara ketika kita mandi, kita merencanakan seluruh hari kita, bahkan berpikir itu belum dimulai. Ini disebut bias potensial pikiran kita. Dan itu terjadi ketika pikiran kita mengembara. If you're good with math, or maths, I should say, not in Canada anymore, these numbers don't add up to 100. It's because the rest of the time our mind is dull, it's blank, or it doesn't have an idea inside of it that is rooted in time. But whatever it is for you that lets your mind wander, something that's simple, something that doesn't consume your full attention. Mine happens to be something that is not necessarily stereotypic of my age and gender demographic, but I love to knit. Knitting is one of my favorite hobbies. I knit in planes, I knit on trains, I knit in hotel rooms. I was knitting in the hotel room before this event today because it helps calm you down, it helps settle your nerves. And I come up with so many ideas when I knit. I have a notepad next to me. But whatever it is for you, it might be taking that extra long shower. It might be taking a bath, upgrading your shower to a bath so you can soak not just with your body but with your ideas as well. Jika Anda pandai matematika, saya harus mengatakan tidak di Kanada lagi. Angka ini tidak menambahkan hingga 100. Itu karena sisa waktu. Pikiran kita membosankan, kosong, atau tidak ada ide di dalamnya yang berakar pada waktu. Tetapi apapun untuk Anda yang membuat pikiran Anda melayang, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak menghabiskan perhatian penuh Anda, milik saya kebetulan adalah sesuatu yang tidak selalu stereotip dari usia saya dan demografis gender. Tetapi saya suka merajut. Merajut adalah salah satu hobi favorit saya. Aku merajut di pesawat, aku merajut di kereta, aku merajut di kamar hotel. Saya merajut di kamar hotel sebelum acara hari ini karena membantu menenangkan Anda. Ini membantu menenangkan saraf Anda. Dan saya memunculkan begitu banyak ide ketika saya merajut. Saya memiliki buku catatan di sebelah saya. Tapi apapun itu untuk Anda, mungkin perlu mandi ekstra panjang. Mungkin meningkatkan mandi Anda menjadi mandi sehingga Anda bisa berendam tidak hanya dengan tubuh Anda, tetapi dengan ide-ide Anda juga. Could be simple. If you're at work, walking from one room to another in the office. Very simple change, but if you don't use your phone during that walk, your mind will go to the meeting that you're about to attend. It'll go to the call that you were just on. It'll wander to the ideas that are circulating, and it'll make you more creative
in this way. It could be something as simple as waiting in line and just, waiting in line. It could be getting a massage. Whatever it is that lets your mind, I love this picture so much. Whatever you love doing. Here's a pro tip. Ask your masseuse to let you have a notepad in the session, because ideas always come to you and you're always incubating things, and so capture them so you can act upon them later. But I think after doing this deep dive into the research, we need to make two fundamental shifts with regard to how we think about our attention. We think that we need to fit more in. There's all this talk about hustling. I'm an anti-hustler. I'm one of the laziest people you'll ever meet, and I think that's what gives me so many ideas to talk and write about. We don't need to fit more in. We're doing enough. We're doing too much. We're doing so much that our mind never wanders anymore. It's sad. This is when our best ideas and plans come to us. We need more space. Itu bisa sederhana. Jika Anda senang bekerja, berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain di kantor, perubahan yang sangat sederhana, tetapi jika Anda tidak menggunakan telepon Anda selama berjalan itu, pikiran Anda akan pergi ke pertemuan yang Anda akan hadiri. Itu akan pergi ke panggilan yang baru saja kau datangi. Itu akan berkeliaran ke ide-ide yang beredar, dan itu akan membuatmu lebih kreatif dengan cara ini. Itu bisa menjadi sesuatu yang sederhana seperti mengantri, dan hanya saya tidak tahu mengantri. Bisa dipijat, Anda tahu apapun yang membuat pikiran Anda, saya sangat menyukai gambar ini. Apapun yang Anda suka lakukan, berikut pro-nya. Minta tukang pijat Anda untuk membiarkan Anda memiliki notepad di sesi, karena ide selalu datang kepada Anda dan Anda selalu menginkubasi hal-hal dan menangkapnya, sehingga Anda tidak bisa menindaklanjutinya. Saya pikir setelah melakukan penelitian mendalam ini, kita perlu membuat dua perubahan mendasar terkait dengan bagaimana kita berpikir tentang perhatian kita. Kami berpikir bahwa kami harus lebih menyesuaikan diri dengan Anda. Ada semua pembicaraan tentang bergegas. Saya seorang anti-hustler. Saya adalah salah satu orang paling pemalas yang pernah Anda temui, dan saya pikir itulah yang memberi saya begitu banyak ide untuk dibicarakan dan ditulis. Kami tidak perlu tahu menyesuaikan diri, kami cukup melakukan. Kami melakukan terlalu banyak, kami melakukan begitu banyak hal sehingga pikiran kami tidak pernah mengembara lagi. Ini menyedihkan. Inilah saatnya ide dan rencana terbaik kami datang kepada kami. Kami membutuhkan lebih banyak ruang. If you look at what allows traffic to move down a highway, what allows it to move forward isn't how fast cars are moving, as you might expect. It's how much space exists between the cars that allows traffic to move forward. Our work and our life are the same way. The second shift, we like to think of distraction as the enemy of focus. It is not. It is a symptom of why we find it difficult to focus, which is the fact that our mind is overstimulated. I have a challenge for you. It's a 2-week challenge, but it's a challenge to make your mind a bit less stimulated and simply notice what happens to your attention. How many ideas do you get? How does your focus change? How many plans do you make? So for 2 weeks, make your mind less stimulated. There are so many great features on phones, on devices, that'll let us eliminate a lot of the time we waste on our devices. Use those features. Not only to become aware of how you spend your time, but how you can spend less so you have more ideas. Have a disconnection ritual every evening. One of my favorite daily rituals, I disconnect from the internet completely from 8 p.m. to 8 a.m. Jika Anda melihat apa yang memungkinkan, lalu lintas bergerak di jalan raya, yang memungkinkannya untuk bergerak maju bukanlah seberapa cepat mobil bergerak. Seperti yang Anda harapkan, ini adalah seberapa banyak ruangan yang ada di antara mobil yang memungkinkan lalu lintas bergerak maju. Pekerjaan kita dan hidup kita juga sama. Pergeseran kedua, kami suka menganggap gangguan sebagai musuh fokus. Bukan itu. Ini adalah gejala mengapa kita merasa sulit untuk fokus, yang merupakan fakta bahwa pikiran kita terlalu terangsang.
Saya punya tantangan untuk Anda. Ini adalah tantangan 2 minggu, tetapi itu adalah tantangan untuk membuat pikiran Anda sedikit kurang terstimulasi dan hanya memperhatikan apa yang terjadi pada perhatian Anda. Berapa banyak ide yang Anda dapatkan? Bagaimana fokus Anda berubah? Berapa banyak rencana yang Anda buat? Jadi, selama 2 minggu, buat pikiran Anda kurang terangsang. Ada begitu banyak fitur hebat di ponsel. Satu perangkat yang memungkinkan kita menghilangkan banyak waktu yang kita habiskan untuk perangkat kita. Gunakan fitur-fitur itu, tidak hanya untuk mengetahui bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda, tetapi bagaimana Anda dapat menghabiskan lebih sedikit sehingga Anda memiliki lebih banyak ide. Memiliki ritual pemutusan setiap malam. Salah satu ritual harian favorit saya memutus koneksi internet sepenuhnya dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. My fiance and I, we have a weekly disconnection ritual, a technology Sabbath every Sunday, so we can disconnect from the digital world and reconnect with the physical world, the real, actual world. Rediscover boredom. You don't have to do it for an hour. Please don't call Air Canada. It's just a world of hell. But rediscover boredom just for a few minutes. Lay on the couch, and where does your mind go? And scatter your attention. You'll find some remarkably fruitful things in that attentional zone. Tunangan saya dan kami memiliki ritual pemutusan mingguan teknologi setiap hari Minggu. Sehingga kami dapat memutuskan hubungan dari dunia digital dan terhubung kembali dengan dunia fisik, dunia nyata, dan dunia nyata. Temukan kembali kebosanan. Anda tidak perlu melakukannya selama 1 jam. Jangan panggil Air Canada, itu hanya dunia neraka. Tetapi temukan kembali kebosanan hanya untuk beberapa menit, berbaring di sofa, dan kemana pikiran Anda pergi. Dan sebarkan perhatian Anda. Anda akan menemukan beberapa hal yang sangat bermanfaat di zona perhatian tersebut. If there's one thing that I have found to be true after doing this deep dive into this world on how we focus, it's that the state of our attention is what determines the state of our lives. If we're distracted in each moment, those moments of distraction and overstimulation build up and accumulate to create a life that feels more distracted and overwhelming, like we don't have a clear direction. But when we become less stimulated, when we make our mind more calm, we get the benefits of added productivity and focus and ideas and creativity, but we also live a better life because of it. Thank you so much. Jika ada satu hal yang saya temukan benar setelah melakukan penyelaman mendalam ke dunia ini pada bagaimana kita fokus, itu adalah keadaan perhatian kita yang menentukan keadaan hidup kita. Jadi kita terganggu pada setiap momen. Momen-momen gangguan dan stimulasi berlebihan itu menumpuk untuk menciptakan kehidupan yang terasa lebih terganggu dan luar biasa. Seperti kita tidak memiliki arah yang jelas. Tetapi ketika kita menjadi kurang terangsang, ketika kita membuat pikiran kita lebih tenang, kita mendapatkan manfaat dari penambahan produktivitas dan fokus serta ide-ide dan kreativitas. Tetapi kita juga menjalani kehidupan yang lebih baik karenanya. Terima kasih banyak.